Babak baru dari kasus perseteruan Nikita Mirzani dengan Fadel Bajideh semakin memanas. Hari Rabu ini ayah Fadel Bajideh memenuhi panggilan Polres Jakarta Selatan untuk pemeriksaan atas laporan dirinya. Kembali lagi program terupdate dan terpercaya yang mengupas informasi kehidupan selebritas tanah air. Hanya di Next Update. Ya, kita tahu bahwa perseteruan Nikita Mirzani dengan Fadel Bajideh memang bergulir panjang. Seperti saling serang menyerang di sosial media. Kemarin Fadel Bajideh yang pernah menjalin hubungan pacaran dengan Laura, anak Nikita Mirzani, ikut menemani kehadiran sang ayah. Lantas seperti apa agenda kehadiran ayah dari Fadel Bajideh itu? Melebar kemana-mana. Yang dibahas Fadel, yang dilaporin Fadel, tapi yang dibahas Rasman, Pak Umar, keluarga Bajideh. Yang bicara bukan Rasman sendiri, ada Rahmat, ada Bangkit. Gak pernah tuh dihantam Bangkit sama Rahmat, Rasman terus. Iya kan? Kan bukan sendiri saya. Nah, jadi kami meyakini laporan kami ini jalan, dan setelah selesai pemeriksaan Pak Umar, tadi direncanakan dan diagendakan bersama minggu depan langsung ke pemeriksaan saksi. Salah satu dari saksi Pak Umar adalah Fadel. Jadi Fadel akan diperiksa minggu depan bersama dengan 2 orang saksi lainnya. Sedangkan saya sudah sebut tadi akan menghadirkan saksi dari pihak saya, yaitu pada hari Jumat depan. Rabu, besok Kamis, Jumat, pukul 13. Jadi teman-teman semua, ini beberapa poin yang kami sampaikan. Sebelum Rahmat menjelaskan dan Bangkit terhadap perkembangan kasus yang dilaporkan, saya ingin sampaikan ucapan terima kasih kami kepada Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, kepada Kasat Reskrim AKBP Gogo Galesu, kepada penyidik Kanit dan penyidik, juga kepada Kasih Humas. Kenapa? Karena pihak penyidik sudah dengan segera terbuka dan secara terukur melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang kami ajukan terkait dengan laporan NM terhadap saudara Fadel. Apa itu? Kementerian PPA 3 orang itu jadwalnya sudah diperiksa. Infonya begitu. Dan itu penyidik yang langsung jemput bola datang ke kementerian. Dan ini sebuah apresiasi yang tinggi, artinya ada komunikasi antar 2 lembaga. Karena sejatinya memang begitu. Begitu juga dengan dokter yang melakukan USG terhadap LF. Informasinya juga begitu. Tapi saya tidak tahu apakah dokter USG atau Kemen PPA jadi pihak Polri ke sana. Tapi infonya begitu. Tapi seandainya pihak Polri datang, kita apresiasi. Seandainya Kementerian PPA juga datang, dokter USG juga datang, kita apresiasi. Kenapa? Karena yang paling penting adalah mencari kebenaran dari kasus ini, untuk menguatkan 2 alat bukti, karena sudah naik sidik. Kalau tidak hati-hati, ini bisa berimplikasi. Apa itu? Bisa dilakukan upaya hukum terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang bisa saja nanti diduga ada tekanan dan atau paksaan. Karena itu kami percaya penyidik termasuk saudara NN yang dulu bilang akan baju oranye 1.000.000%. Yang juga bilang silakan tidur nyenyak dulu malam ini, besok akan segera tahan dan lain sebagainya. Karena itu Polri membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh NM tidak menjadi dasar bagi proses penyelidikan dan penyidikan. Bahkan dari pihak kami bergerak cepat untuk menghadirkan saksi. Ingat bahwa
setelah Kemen PPA dan Dr. USG, kami juga telah menyiapkan saksi Pak Umar Bajide, Martin Bajide, kemudian Liliana, dan juga Bintang Bajide. Setelah itu masuk lagi ke Ibu JF dari UK. Begitu juga dengan Mama E atau E dan anaknya Lopez. Kenapa? Karena ini harus dicari format yang benar agar hukum itu jangan sampai menyasar orang yang tidak bersalah. Barangkali itu dari saya. Silakan Saudara Rahmat. Barabat tengah ya. Teman-teman media terima kasih banyak. Kurang ke tengah. Oke. Oke, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Rasman, ada sekitar 22 pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik kepada klien kami, Bapak Umar Bajide. 22 pertanyaan ini seputar dengan laporan Bapak Umar Bajide tentang dugaan pencemaran nama baik yang secara pasal itu dikenakan, yang kami laporkan adalah pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, kemudian pasal 310, pasal 311 KUH Pidana. Pasal ini menitik beratkan kepada seseorang atau pengguna akun media sosial yang mentransmisikan suatu video yang di dalamnya bermuatan kata-kata yang mengandung fitnah dan atau pencemaran nama baik. Tadi secara tegas Bapak Umar Bajide telah menyampaikan kata-kata apa yang menjadi dugaan fitnah itu. Dan kami juga tadi sudah menyerahkan alat bukti. Yang pertama dokumen elektronik, yaitu Instastory yang diupload oleh akun Instagram Nikita Mirzani Mawardi _172. Itu diupload pada tanggal 27 September sampai dengan bulan Oktober dan bulan November. Dan ada sekitar 7 video tadi yang kami serahkan kepada penyidik. Kata-katanya sangat jelas sekali, sangat terang sekali, mengandung fitnah, yaitu menyatakan bahwa keluarga Bapak Umar adalah keluarga yang paling miskin atau keluarga termiskin di dunia. Saya pikir tidak perlu kami tadi menjabarkan sekaya apa Pak Umar, tapi kategori miskin saya pikir tidak layak disematkan kepada Pak Umar. Dan itu adalah hal yang jauh daripada fakta. Pak Umar adalah seseorang ataupun keluarga yang ya tidak berlebih, tapi cukup. Cukup kalau mau liburan ke luar negeri, cukup kalau mau pergi naik haji, cukup mau liburan ya Pak ya. Cukup menyekolahkan anak-anaknya. Alhamdulillah anak-anak juga semua sampai dengan sekolah perguruan tinggi. Dan kemudian ada juga keterangan-keterangan yang mencemarkan nama baik Pak Umar, yang menyatakan bahwa wajah Pak Umar mirip seperti The Planets of Apes, mirip seperti, mohon maaf saya sebutkan binatang, yaitu monyet, King Kong gitu. Saya mohon maaf jadi tersebut nih. Sorry Pak. Nah, kata-kata itulah yang kami tegaskan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti dan kemudian dilakukan penyelidikan, dan penyelidikan ini ke depan atau minggu depan akan memanggil saksi. Kami sudah mempersiapkan saksi sebagaimana tadi diterangkan oleh Pak Rasman. Ada 3 orang saksi pelapor yang memang ini adalah saksi fakta. Saksi yang melihat ketika Instastory itu diposting oleh akun Nikita Mirzani Mawardi _172. Saksinya nanti di minggu depan teman-teman akan melihat siapa yang kami hadirkan. Tapi insya Allah ini saksi fakta. Saya pikir itu aja Pak. Baik, terima kasih. Silakan bangkit bentar. Bangkit. Ini yang duluan awal ini yang tahu juga ceritanya tentang si NM dengan si Loli. Oke. Sore semua. Jangan dikit bang. Lagi apa? Lagi seram. Selamat sore semua. Tadi udah banyak ditambahkan oleh rekan saya, Saudara Rahmat. Kalau dari saya kemarin terkait ini kan karena gerbongnya yang pertama saya yang bawa nih ke Bang Rasman. Bang Rasman yang
Soalnya Bang Rasman kasusnya udah banyak, jadi saya tambahi, saya bikin capek dulu Bang Rasman ya Bang ya. Jadi pada prinsipnya saya di sini hanya penegasan kepada saudari NM, mari kita sama-sama fokus ke perkara yang kita sekarang hadapi. Apa yang saudara laporkan, fokus, jangan melebar kemana-mana, jangan serang pribadi Bang Rasman, jangan serang pribadi saya maupun rekan-rekan pengacara yang lain. Oke? Kalau kita sejauh ini juga akan fokus. Kalau saya di sini kapasitasnya sebagai kuasa hukum Fadel, saya akan fokus tanpa melebar kiri dan kanan. Dari awal selalu saya katakan kepada semua netizen, saya ajak kita sama-sama bongkar kasus ini. Kalau memang Fadel, klien saya, memang terbukti bersalah, biar proses hukum yang berproses. Jangan jadi kita hakim, karena ada hakim yang menuntut dia nanti di kemudian hari, kalau memang dia terbukti bersalah. Ini kan rentetannya masih status penyidikan nih. Sama-sama kita nunggu, sabar, proses hukum. Saya rasa pihak Polres Jakarta Selatan akan kooperatif dan on the track seperti yang kita harapkan. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Pak Umar. Oke pemirsa, demikianlah kabar terkini terupdate kehidupan selebritas tanah air hari ini. Terus saksikan next update hanya di channel YouTube Nexira Entertainment.